Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah komputer statistik dengan SPSS ya. Di pertemuan ke-13 ya. Ya, seperti biasa sebelum perkuliahan dimulai ya, sama-sama yuk kita bantu promosikan Unbaja ya, kita promosikan supaya lebih ramai lagi ya. Mungkin ada saudara, teman, kerabat atau apa saja ya yang ingin melanjutkan kuliah bisa konfirmasi langsung ke Bapak atau ke bagian PMB. Ya, terima kasih. Oke, kita mulai saja di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas mengenai analisis korelasi dengan uji korelasi bivariat ya, atau uji korelasi produk moment person ya. Yang A, korelasi bivariat. Analisis korelasi merupakan analisis multivariat karena menyangkut hubungan antara dua variabel atau lebih, di mana variabel-variabel tersebut dianalisis secara bersama-sama. Tujuan analisis korelasi yaitu mempelajari apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih. Bivariat mempunyai pengertian dalam hubungan antara dua ya atau variabel. Nah, dalam praktikum ini akan dibahas mengenai besar hubungan atau korelasi antara bivariat dengan menggunakan yaitu yang pertama koefisien korelasi bivariat ya atau produk moment person, yaitu untuk mengukur keeratan hubungan di antara hasil-hasil pengamatan dari populasi yang mempunyai dua varian atau bivariat. Perhitungan ini mempunyai syarat bahwa populasi asal sampel mempunyai dua varian dan berdistribusi normal. Banyak digunakan untuk mengukur korelasi data interval dan rasio. 2. Koefisien peringkat Spearman atau rank Spearman dan Kendall ya, untuk mengukur keeratan hubungan antara peringkat-peringkat dibandingkan hasil pengamatan itu sendiri ya, atau seperti pada korelasi Pearson. Perhitungan korelasi ini bisa digunakan untuk menghitung koefisien korelasi pada data ordinal dan penggunaan asosiasi pada statistik non parametrik. Oke, yang B, korelasi bivariat dengan produk moment person ya. Tujuannya untuk mengetahui apakah di antara dua variabel terdapat hubungan. Dan jika ada hubungan, maka bagaimana arah hubungan dan seberapa besar hubungan tersebut. Ya, data di sini untuk korelasi bivariat dengan produk moment person mempunyai variabel dengan data kuantitatif. Dan di sini data yang digunakan untuk praktikum kali ini Bapak menggunakan data karyawan SAF ya, yang pertama kali dibahas ya. Kasus. Di sini ada kasus, hitunglah korelasi antara gaji, usia, dan pengalaman kerja seorang karyawan pada data yang ada. Ini ya, petunjuk penyelesaiannya, kalian buka file data karyawan SAF ya. Ini perhatikan yang ada dari ketiga variabel gaji, usia, dan pengalaman kerja pada karyawan merupakan data kuantitatif. Ini kita buka data karyawan ya. Di sini menggunakan data karyawan SAF, data karyawan kita buka ya. Masih loading. Nah, ini
SPS-nya. Jadi Bapak menggunakan data seperti ini, ya, data karyawan sesuai langkah-langkah yang tadi. Selanjutnya dari tampilan SPSS kita klik menu analisis, ya, analis. Kemudian klik korelasi, correlate ya di sini. Lalu klik bivariate, ya. Sudah, oke. Nah, ini. Selanjutnya di sini dari menu bivariate, ya, correlation. Ini yang kita gunakan variabelnya yaitu yang kita gunakan gaji, usia, dan kerja untuk di variabel ini, ya. Gaji, usia, dan kerja. Ketiga ini. Lalu untuk correlation coefficient di sini kita pilih percent, ya. Lalu test of significance di sini menggunakan two tailed, ya, two tailed ini kita pilih. Lalu flag significant correlation, ya. Selanjutnya kita klik di pojok kanan, ya, pilihannya option. Nah, untuk option ini kita pilih statistik, kita abaikan saja. Kita pilih missing value, ya, yaitu exclude cash apa ini, perwis, ya, perwis. Nah, ini kalau sudah continue, lalu oke. Nah, ini hasil korelasinya seperti ini. Nah, ini yang kita analisa, ya. Kita analisa. Nah, ini ya tampilannya, analisisnya. Yang pertama, arti angka korelasi. Ada dua hal dalam penafsiran korelasi, yaitu tanda plus atau min yang berhubungan dengan arah korelasi serta kuat tidaknya korelasi. Contoh, antara gaji dengan usia, nah ini didapatkan angka plus 0,682. Antara gaji, ya, gaji dengan usia. Nah, ini usia, ya, ini usia, gaji. Ini ketemu 0,682, ya. Tanda plus disertakan karena tidak ada tanda min pada output, jadi otomatis positif. Hal ini berarti arah korelasi positif, atau semakin tinggi usia karyawan, maka gajinya cenderung semakin besar, dan sebaliknya, ya. Semakin tinggi, ya, usia karyawan, semakin tinggi juga gaji karyawan. Besar korelasi, ya, besaran korelasi yang lebih besar 0,5 berarti usia korelasi, berarti usia berkorelasi kuat dengan gaji karyawan, ya, dengan besaran korelasi 0 sampai 1, ya, 0 sampai 1 korelasinya, ya. Ya, 0 sampai 1. Demikian juga untuk korelasi usia dengan gaji, demikian juga untuk korelasi usia dengan kerja dan gaji dengan kerja, semua berarah positif. Hanya antara usia karyawan dengan pengalaman kerja karyawan korelasinya lemah, ya, hanya 0,438 atau di bawah 0,5. Nah, ini, ya, untuk lama kerja dengan usia di sini 0,438, ya. Nah, ini lama kerja dengan usia, ya, 0,438 di bawah 0,5.
Yang B, signifikansi hasil korelasi, ya. Ini hipotesisnya HO tidak ada hubungan atau korelasi antara dua variabel. HA ada hubungan atau korelasi antara dua variabel. Nah, uji dilakukan dua sisi ya di sini pilot. Nah, dasar pengambilan keputusan atau berdasarkan probabilitas didapatkan pernyataan jika probabilitas lebih besar 0,05 atau 0,01 maka HO diterima. Nah, jika probabilitas kurang 0,05 atau 0,01 maka HO ditolak. Nah, keputusannya karena semua angka probabilitas adalah 0,000. Ya, semua angka probabilitas adalah 0,00 ya. 0,00 ya. Maka semua variabel memang secara nyata berkorelasi. Hal ini bisa dilihat dengan adanya tanda bintang ya, tanda bintang dua kali. Correlation is significant at the 0,01 ya, ini levelnya. Nah, ini tanda bintang saling berkorelasi. Ya, pada angka korelasi artinya sama, yaitu korelasi memang signifikan. Dalam output SPSS menganggap angka korelasi signifikan pada level 0,01 atau 1%, maka akan signifikan juga bila diuji dengan tingkat 5%. C. Jumlah data yang berkorelasi karena tidak ada variabel yang hilang, maka data yang diproses adalah 75 buah. Nah, ini datanya berjumlah 75. Ya. Tidak ada data yang ya, sampai sini dipahami ya. Untuk yang pertama ini. Berapa tutup dulu. Selanjutnya yang C, menghitung korelasi antara penjualan roti rasa durian, rasa kacang, dan rasa coklat. Nah, di sini menggunakan data sales 1 SAF ya Bapak ya. Nah, pertama data yang digunakan merupakan data kuantitatif dengan file di sini data sales 1 SAF, maka korelasi yang digunakan adalah Pearson. Buka file data sales 1 dari menu utama SPSS. Nah, ini saya buka dulu Bapak ya, data sales 1. Nah, ini kita buka. Nah, ini ya. Ada N-nya W12. Nah, ini datanya. Nah, ini. Caranya masih sama dengan yang tadi ya. Klik analisis, korelasi, dan bivariat. Nah, cuman di sini pengisiannya variabel yang kita pilih adalah roti rasa kacang, durian, coklat. Jadi kita arahkan dulu. Nah, roti rasa kacang ya. Lalu roti rasa durian, roti rasa coklat ya. Coklat. Korelasi koefisien kita pilih Pearson, lalu test of signifikannya pilih Taylor, lalu flag signifikan correlation ya, kita pilih, langsung kita klik OK.
ini hasil korelasinya. Bisa dilihat ya. Nah, ini. Ya. Analisisnya yang A, arti angka korelasi. Nah, di sini terlihat adanya korelasi antara roti rasa durian dengan kacang, ya. Jadi rasa durian dengan kacang yaitu sebesar 0,84. Nah, ini korelasinya. Rasa durian dengan kacang, ini kacang dengan durian, ya. 0,84. Dan roti rasa kacang dengan coklat 0,110, ya. Apa tadi, rasa kacang dengan coklat, kacang dan coklat, ya. Kacang 0,110, ya. Kacang, ini kacang dengan coklat 0,110. Korelasi positif tapi lemah. Nah, ini keduanya ya, sehingga bisa dinyatakan tidak ada korelasi atau tidak ada hubungannya dengan roti yang terjual. Sedangkan korelasi antara roti rasa coklat dengan rasa durian ada yang menunjukkan korelasi dengan tanda negatif, yaitu min 0,731. Ini rasa coklat dengan durian. Ini rasa coklat dengan durian. 0,731. Nah, ini ya. Namun dilihat dari angkanya yaitu 0,731 atau lebih besar dari 0,5 ya. Maka dapat dinyatakan bahwa makin tinggi penjualan roti rasa coklat, maka mengakibatkan penjualan roti rasa durian akan semakin kecil atau sebaliknya. Yang B, signifikansi hasil korelasi. Nah, hipotesisnya HO tidak ada hubungan atau korelasi antara dua variabel. HA ada hubungan atau korelasi antara dua variabel. Nah, ini keduanya diuji dilakukan dua sisi ya, atau trial. Nah, output yang ada terlihat hanya besaran korelasi antara roti rasa durian dengan rasa coklat saja yang mempunyai nilai signifikan ya, atau pada level 5% sebesar 0,011. Sehingga bisa dinyatakan ada hubungan yang signifikan atau bermakna dari hasil penjualan antara roti rasa coklat dengan roti rasa durian. Sedangkan roti rasa lainnya tidak menunjukkan nilai yang signifikan atau angka lebih dari 0,05 yaitu 0,796 dan 0,717 ya. Bisa dipahami ya, korelasi dengan uji korelasi bivariat ya, analisis korelasi dengan uji korelasi bivariat. Ini ya. Ini latihan ada yang lain ya. Menghitung korelasi antara gaji karyawan dengan usia karyawan yang lebih dari 25 tahun ke atas. Lakukan analisis korelasinya. Dan sini data yang digunakan adalah data karyawan SAF ya. Pernah Bapak beri ya. Nah, perhatikan, lakukan filter terhadap usia karyawan lebih dahulu dengan jumlah kasus variabel gaji. Menyesuaikan hasil filter usia karyawan dengan langkah sebagai berikut ini. Buka file data karyawan SAF pada menu utama SPSS berupa data, kemudian pilih submenu select cash seperti tampilan berikut ya. Kalau sudah, ini dia tampil seperti ini. Biasa nanti pilih di if-nya isi usia lebih dari 25. Nah, kondisinya seperti apa ya.
seperti ini. Oke. Kita tunggu SPSS-nya. Loading. Nah ini ya, ini. Klik menu data, lalu pilih select case ya. Kebetulan menggunakan if condition is satisfied ya. Kita misalkan if-nya jadi usia ya, usia kawan lebih dari 25 tahun ya. Continue. Lalu ini filter bentar ya, setelah dipilih lupa continue ya. Oke, kita tunggu. Nah ini lalu muncul filter by filter underscore setelah ini berarti sudah selesai dieksekusi. Kita lihat. Nah ini yang dari selesai. Ini berarti yang di bawah 25 tahun ya. Yang tadi saya di atas 25. Lakukan uji untuk analisis korelasi dengan data yang sudah terfilter tersebut. Silakan kalian belajar analisa ya dari data yang sudah terfilter seperti ini. Analisa sendiri dengan menggunakan analisis korelasi. Oke, sampai sini dahulu. Ya, silakan yang ada pertanyaan atau yang kurang dipahami bisa tinggalkan di kolom komentar grup Google Classroom ya. Sampai sini dulu pertemuan hari ini mengenai analisis korelasi dengan uji korelasi bivariat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.